Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru. Krisis kiper berlanjut, Syahrul Trisna langsung berangkat ke Hanoi hari ini. Badai absensi landa Timnas Indonesia jelang laga berat kontra Vietnam malam ini. Timnas Indonesia dipastikan tidak bisa diperkuat Sandy Walsh akibat akumulasi kartu kuning. Selain itu ada nama Mark Locke yang saat ini mengalami cedera tendon Achilles dan menjalani perawatan di Singapura. Tercatat ada nama Nado Argawinata, Dimas Derajat, Pratama Arhan, dan Ivar Jenner yang dikonfirmasi oleh laman resmi PSSI mengalami sakit. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong menerangkan 4 pemain baru ke Vietnam. 4 pemain tersebut adalah Hernando Ari Sutaryadi, Muhammad Ferrari Rachmat Irianto, dan Syahrul Trisna Fadilah. Syahrul Trisna mendapatkan panggilan mendadak ke skuad Timnas Indonesia. Kiper Persikabo 1973 tersebut bakal berangkat ke Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024 ini. Tidak diketahui siapa yang akan menggantikan sosok Syahrul Trisna di skuad Timnas Indonesia saat ini. Mengingat dalam daftar susunan pemain di sebuah pertandingan, tim minimal menyiapkan 3 nama penjaga gawang. Vietnam sampai minta saran ke Timnas Jepang untuk hadapi lemparan Pratama Arhan. Lemparan ke dalam Pratama Arhan tampaknya menjadi momok tersendiri bagi Timnas Vietnam. Bagaimana tidak, Philippe Troussier sudah kebobolan 3 gol dari skema throw-in jauh pemain asal Blora itu baik di Timnas U23 Indonesia maupun Timnas Indonesia Senior. Pelatih asal Prancis itu pun mengaku sampai harus berkomunikasi dengan salah satu staf kepelatihan Timnas Jepang untuk mengantisipasi lemparan Arhan. Tentu saja kami siap menghadapi situasi tersebut, ujar Philippe Troussier pada konferensi pers jelang laga Vietnam versus Timnas Indonesia. Sebelum pertandingan terakhir, saya juga berbincang dengan beberapa staf kepelatihan Jepang, karena tim ini Jepang juga kebobolan karena bola lemparan ke dalam di Piala Asia itu, tambahnya. Ia meminta para pemain untuk tidak terbebani dengan tekanan tersebut. Saya juga mengatakan kepada para pemain saya untuk tidak goyah, jangan terlalu membebani pikiran mengenai skema permainan itu, kata Troussier. Untuk laga besok, Philippe Troussier pun yakin anak asuhnya mampu mengatasi lemparan Arhan. Saya selalu belajar dari pengalaman para pemain, bagaimana meminimalisir kesalahan, ujar Troussier. Pelatih Persib kaget Shin Tae-yong panggil Rachmat Irianto ke Timnas Indonesia. Irianto bersama Muhammad Ferrari jadi pemain yang diterbangkan ke Vietnam karena krisis di tubuh skuad Garuda. Beberapa pilar Indonesia dikabarkan tidak fit dan diragukan tampil untuk melawan tim Golden Star. Pemanggilan Irianto sendiri cukup mendapatkan sorotan. Pasalnya, pemain berusia 24 tahun tersebut saat ini dalam masa pemulihan cedera. Bahkan dia absen dalam 2 pertandingan terakhir Persib musim ini. Bojan Hodak menjelaskan pemanggilan Rachmat Irianto sebenarnya cukup mengejutkan. Saya tidak tahu mereka memanggilnya karena Irianto sebelumnya cedera, dia tidak pernah bermain di beberapa pertandingan terakhir, kata Bojan Hodak. Pelatih berpaspor Kroasia ini menilai Irianto belum siap untuk bermain di timnas saat ini. Pasalnya dia masih butuh waktu untuk pemulihan pasca mengalami cedera. Kondisi ini harusnya jadi perhatian Shin Tae-yong karena cukup beresiko. Dan dia baru 3 kali berlatih. Jadi tentunya dia belum siap untuk bermain di level internasional dan saya tidak tahu kenapa dia dipanggil, ujarnya. Kata Ragnar Oratmangun setelah dipastikan berpeluang debut untuk Timnas Indonesia. Ragnar bersama Tom Haye jadi 2 nama yang berpeluang debut saat melawan Vietnam Selasa 26 Maret 2024. Ragnar Oratmangun menjelaskan bergabung ke Timnas Indonesia merupakan sebuah kebanggaan. Meski sempat terhambat, dia tidak sabar untuk segera mencatatkan debut bersama skuad Garuda. Saya sangat senang bangga bisa berada di sini. Saya harap saya bisa mendapatkan debut saya bersama Timnas di Vietnam. Insya Allah bisa menjadi kenangan yang indah untuk saya, kata Ragnar Oratmangun. Pemain Fortuna Sittard ini menambahkan bahwa persiapan skuad Garuda sejauh ini berjalan baik. Apalagi Shin Tae-yong langsung memberikan program latihan sejak hari pertama tiba di Hanoi. Persiapannya berjalan baik, saya berusaha tetap bugar dan tidak sakit. Sejauh ini masih melakukan beberapa latihan fisik dan siap untuk menghadapi pertandingan, ujarnya. Berbicara tim lawan, Ragnar menilai pasukan Philippe Troussier akan memberikan perlawanan sengit. Mereka bermain cukup baik saat di Jakarta. Tapi saya yakin kita masih bisa bermain bagus, ujarnya.
Luar biasa. Ranking FIFA Timnas Indonesia melonjak drastis jika menang melawan Vietnam. Timnas Indonesia bakal bertemu kembali jumpa Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan sebelumnya Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 melawan Vietnam. Gol kemenangan tim Garuda dicetak oleh Egy Maulana Fikri di babak kedua. Kini Timnas Indonesia dihadapkan dengan tugas sulit di Hanoi. Kesulitan tersebut ditambah dengan banyaknya pemain Timnas Indonesia yang absen. Timnas Indonesia dipastikan bakal mendapatkan tambahan poin signifikan jika sukses menang atas Vietnam. Timnas Indonesia bakal meraih tambahan poin sekitar 14,67 poin dan jika meraih hasil imbang akan menambah 2,17 poin. Jika Timnas Indonesia sukses menang, maka peringkat FIFA Tim Merah Putih kemungkinan bakal melesat jauh. Timnas Indonesia diperkirakan bisa mengamankan posisi ke-135 di ranking FIFA atau naik 7 strip usai mengalahkan Vietnam 2 kali beruntun. Meski begitu, Timnas Indonesia bisa saja naik lebih tinggi lagi jika melihat hasil para pesaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tepat di atas Timnas Indonesia ada Malaysia yang berada di ranking ke-134.